Ustaz Adi, saya Naura, kelas 4 SD, baru hafal 4 juz yang Ustaz Adi. Mohon doakan saya agar bisa menjadi penghafal Quran. Saya ingin jadi hafid, ingin memberikan mahkota di kepala orang tua saya. Mohon doakan Ustaz Adi, semoga saya sekeluarga bisa umrah bersama Ustaz, haji ke Baitullah. Masya Allah. Saya diam, saya menangis. Saya bermohon kepada Allah agar menerima bagian dari doa Dinda itu. Anak kecil polos menulis dengan guratan tangannya. Tum tahu apa yang terjadi? Dia cuma menuliskan kalimat, tapi kalimatnya sampai menggetarkan arsy. Saya baru tahu kemudian sehari sebelum ini, sebelum hari ini, hari Rabu kemarin. Kalau doanya sudah dijawab oleh Allah jauh sebelumnya. Dari mana doanya? Dialihkan lewat yang lain supaya ada sinergi dalam kebaikan. Syekh Ali Jabir yang pertama merespon itu. Awalnya saya ingin berangkatkan kemudian di bulan November, tapi Allah menginginkan lebih cepat dia berangkat. Kami akan berangkat umrah bulan November, tapi Allah menginginkan dia lebih cepat berangkat karena tangisannya, karena doanya, karena harapannya. Melalui Syekh Ali Jabir, Masya Allah, semoga Allah rahmati beliau, berikan kebaikan. Ya, kemudian diberikan dengan sekeluarganya umrah dari tulisan tangan anaknya yang diberangkatkan, dianya, adiknya, bapaknya, ibunya. Bayangkan bagaimana anak ini berusaha dalam kebaikan. Dan biasanya ibu bapak kalau anak sudah soleh, orang tuanya dapat. Orang tuanya akan dapat. Saya tadi menyimak khutbah Jumat di Masjid Jami As-Segaf yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan dan ketaatan. Ada satu hal yang menarik yang beliau sampaikan. Kata beliau, saya kalau ke Solo, saya wajibkan diri saya untuk berkunjung ke masjid ini, Masjid Jami As-Segaf. Kenapa? Kata beliau, kenapa? Karena saya pengen menyambung silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan baginda Muhammad SAW. Karena saya pengen dengan menyambung hubungan dengan kerabat Nabi Muhammad SAW, saya berharap Nabi Muhammad SAW senang dengan saya. Saya berharap mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah amalan para sahabat. Sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang jelas-jelas beliau itu mertua Nabi Muhammad SAW, yang jelas-jelas putrinya merupakan salah satu kecintaan baginda Muhammad SAW, yang jelas-jelas beliau adalah kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri mengatakan, aku lebih suka menyambung hubungan dengan kerabat Nabi Muhammad SAW daripada menyambung hubungan kerabat dengan kerabatku sendiri, demi mengharapkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal yang seperti inilah yang diwariskan oleh sahabat, diwariskan oleh tabi'in, diwariskan oleh para kiai kepada generasi sebelum kita. Untuk apa? Dekat dengan habaib, dekat dengan habib, dekat dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita dapat cintanya Rasulullah SAW, selesai, finish. Kalau udah dicintai Nabi Muhammad SAW, selesai. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umat Islam berduka, Indonesia berduka atas wafatnya beliau guru mulia Da'inallah Syekh Ali Jabir rahimahullah. Insyaallah beliau syahid. Insyaallah beliau syahid. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Beliau ahli Quran, dan orang yang ahli Quran adalah keluarganya Allah. Masya Allah, itu mulianya beliau, yang santun, yang sopan, yang lemah lembut dalam berdakwah selama ini, mengajak kita untuk cinta Al-Quran dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad. Dan hari ini beliau wafat. Semalam saya dapat WA yang kritis, ya, di rumah sakit. Kabarkan tadi pagi dia wafat. Tadi pagi ya, dia wafat. Masya Allah. Ini zaman akhir. Banyak ulama-ulama kita yang wafat di zaman-zaman ini. Masya Allah, kita kehilangan para ulama-ulama salafun shalihin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama, beliau orang alim berilmu, beliau hafal Al-Quran dan memang menjadi ikon tahfiz Al-Quran. Kemudian beliau menebarkan pondok-pondok tahfiz, mensupport pendirian sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran. Memang bidang beliau di situ. Tapi di samping itu dia juga seorang yang faqih, hebat dalam bidang ilmu fikih. Selalu memberikan fatwa dalam kajian-kajian sesuai dengan mazhab Syafi'i di Indonesia. Beliau, poin yang kedua, akhlak. Banyak orang berilmu tapi kadang kita tidak bisa akrab karena sombong, angkuh. Syekh Ali Jabir sangat berakhlak. Saya malu kalau ketemu dengan beliau karena akhlaknya. Sampai pertemuan terakhir ketika menyambut tahun baru di TV One, beliau makan bersama dengan Ustadz Das'ad Latif. Saya hadir bersama, kami sholat berjamaah. Beliau mempersilakan saya menjadi imam. Saya merasa amat sangat tidak layak karena beliau hafal Al-Quran. Beliau orang yang alim. Lalu saya persilakan beliau untuk maju. Ilmu dan akhlak itulah yang membuat kenangan yang luar biasa. Hampir tidak pernah sekalipun beliau menyombongkan diri, padahal beliau lahir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau penghafal Al-Quran. Allah membalas segala kebaikan Syekh Ali Jabir. Poin yang ketiga, beliau punya komunikasi yang sangat baik. Dia orang Arab tapi bisa berbahasa Indonesia. Lahir dan besar di kota Al-Madinah tapi dia menghormati kita. Kalau ketemu selalu menggunakan bahasa Indonesia. Demikian singkat Allah malam. Kita kehilangan ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas. Dia meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah warga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali husnul khatimah. Mohon disolatkan gaib di masjid-masjid, di musola-musola, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya dan Syekh Muhammad terutama dan Ustaz Iskandar, dan kita perjuangkan insya Allah apa yang sudah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'an wa akrim nuzalahu wabdilu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV. Saya jemput beliau pertama-tama. Saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, kenali nama Indonesia. Ini loh orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta sama Indonesia, ini ahli Quran yang cinta sama Indonesia. Ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa baca Indonesia, saya kaget. Perbanyak doa untuk beliau. Beliau orang baik, orang soleh insya Allah. Banyak jasanya untuk agama, banyak jasanya untuk umat. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau kelak di sorga, dan beliau pun bisa berjumpa dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Dan jangan lupa juga sahabat-sahabat sekalian, kita doakan keluarganya, terutama istri, anak-anaknya, keluarga besarnya, juga pesantrennya, supaya tetap dalam keadaan naungan limpahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, diberi kesabaran, dan kelak keluarganya, keturunannya dikumpulkan oleh Allah di sorga. Semoga setiap kebaikan yang beliau lakukan mengalirkan pahala yang tiada terputus. Setiap beliau menginspirasi kita untuk berbuat baik, semoga itu pun mengalirkan ganjaran bagi beliau.
Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, banyak doakan dan banyak ambil hikmah dari kehadiran beliau dalam kiprah dakwah bersama di negeri yang kita cintai ini. Terima kasih sahabatku yang baik.